Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas semua nikmat karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat yang lainnya. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Dan syukur yang paling besar adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asasnya syukur adalah mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan dalam Al-Qur'an Allah selalu mengingatkan kita tentang takwa kepada Allah, dan juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa adalah intinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa artinya melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Artinya kita wajib melaksanakan hak Allah, dan juga takwa kita wajib melaksanakan hak sesama manusia. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita harus terus berusaha bagaimana menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah memerintahkan kepada kita untuk segera bertaubat atas semua dosa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan disuruh kita untuk segera, tidak berlambat-lambat. Jadi kita ini banyak dosa, maka kita wajib untuk bertaubat kepada Allah. Nabi aja setiap hari istighfar 100 kali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk bertaubat atas semua dosa, dan kita betul-betul melaksanakan ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Taubat itu dengan kita meninggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Tinggalkan semua dosa. Yang kedua, kita menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi. Itu syarat taubat disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Yang pertama yaitu kita al-iqla', meninggalkan semua dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesali. Yang ketiga, yaitu kita al-azm, punya kemauan yang keras untuk tidak mengulangi lagi. Kemauan keras untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, yang berkaitan dengan hak anak Adam, kita harus kembalikan. Apakah kita
pernah memukul, pernah kita mengambil barang orang, kita harus kembalikan. Minta dihalalkan sebelum datangnya kematian. Ikhwan fillah, azakumullah, salat ibadah. Kita membaca Al-Quran ibadah dan yang lainnya. Tapi tujuan daripada ibadah kepada Allah, tujuannya kita adalah untuk mendapatkan surga. Ini harus selalu kita ingat. Ibadah kepada Allah ini wajib kita laksanakan. Allah berfirman berkaitan dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan dari puasa ini agar kita bertakwa. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Ya, dengan puasa itu bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Tentunya harus kita laksanakan ibadah itu dengan rukun dan syaratnya. Rukun daripada ibadah itu 3. Yang pertama itu cinta kepada Allah. Yang kedua raja, mengharap hanya kepada Allah. Yang ketiga adalah khauf, takut kepada azab Allah SWT. Rukun ibadah ada 3. Yang pertama yaitu al-hubbu, kecintaan. Kita melaksanakan ibadah ini karena cinta kepada Allah SWT. Karena Allah yang memberikan semua kenikmatan. Enggak ada di langit dan di bumi yang menciptakan kecuali hanya Allah. Tidak ada di langit dan di bumi yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Dan kita bisa seperti ini mendapatkan semua kenikmatan Allah yang berikan. Makanya kita wajib untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari kecintaan kita kepada semua yang ada di muka bumi ini. Hatta kepada Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dia mencintai orang tuanya, istrinya, anaknya dan seluruh manusia. Itu kepada Rasulullah SAW. Harus demikian. Apalagi kepada Allah Rabbul Alamin. Kita wajib untuk mencintai Allah Ta'ala. Betul-betul kita tumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada zat yang paling kita cintai melainkan Allah Ta'ala. Bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Allah? Dengan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Dengan kenikmatan kita dalam melaksanakan ibadah itu. Makanya ketika Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hadis orang yang ada padanya 3 perkara dia akan mendapatkan halawatul iman. Yang pertama itu sebutkan ayyakunallah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua. Apa bentuk halawatul iman? Halawatul iman dalam kecintaan kita kepada Allah yaitu istilzat at-ta'at wa tahammulul masyaqq. Artinya kelezatan dan kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga kita merasakan kenikmatan dalam menanggung derita, kesulitan, kesusahan, tahammulul masyaqq. Dan kita lebih utamakan daripada yang lainnya. Contoh, kita puasa. Ketika puasa masih ada tantangan. Masih ada cobaan. Tapi kita ketika melaksanakan puasa itu ada kenikmatan. Kenikmatan melaksanakan ibadah puasa itu. Nikmat. Karena kecintaan kita kepada Allah. Meskipun kita lapar, haus, dahaga, tahammul masyaq, menanggung penderitaan, itu nikmat bagi kita. Dan kita mengutamakan daripada yang lainnya. Itu yang dikatakan kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan. Halawatul iman. Arti manisnya iman itu dengan kita merasakan kelezatan. Nikmat dengan puasa itu. Sama seperti kita sholat. Kalau kita sholat betul-betul kita cinta kepada Allah, maka kita akan merasakan kenikmatan sholat itu. Khusyuk kita sholat. Makanya Nabi mengatakan, waju'inat qurratu aini fis sholat. Dijadikan ketentraman dan ketenangan hatiku dalam sholat. Dijadikan apa? Kenikmatan, kesenangan, kesejukan hati di dalam sholat. Waju'inat qurratu aini fis sholat. Karena apa? Nikmat. Orang
Kalau dia cinta kepada Allah, dia akan merasakan kenikmatan ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini contoh puasa. Contoh tadi sholat. Contoh lagi dalam thalabul ilmi. Antum lihat bagaimana para ulama terdahulu kenikmatan dia ketika nuntut ilmu. Dia membaca kitab. Padahal belum ada lampu seperti sekarang ini. Sampai mereka hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Mereka berjalan sampai ratusan kilo, sampai ribuan kilo mereka berjalan. Karena kenikmatan dalam thalabul ilmi. Nikmat. Menghafal Quran, menghafal hadis, membaca kitab. Kenikmatan. Ladzatul ilm. Dia melaksanakan kelezatan dalam ketaatan kepada Allah. Karena nuntut ilmu ibadah. Karena dia cinta kepada Allah. Dan nuntut ilmu membawa manusia ke surga. Semuanya seperti itu. Apakah dia mengeluarkan zakat, sedekah, dia berbakti pada orang tua, merasakan dia kenikmatan. Karena kecintaan dia kepada Allah, karena Allah memerintahkan untuk melaksanakan itu. Ini penting. Tumbuhkan ketika kita ibadah itu kecintaan kita kepada Allah. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, yaitu ar-raja. Kita mengharap dengan kita melaksanakan ibadah ini, kita mengharapkan surga. Seorang mukmin bukan mengharapkan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa, lebih jelek dari bangkai kambing dunia ini. Dunia nggak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, nggak ada harganya. Yang kita cari surga, tujuan hidup seorang mukmin. Roja mengharap surga dalam ibadah kita. Dengan kita sholat, kita mengharapkan jannah. Dengan kita puasa, kita mengharapkan surga. Makanya Nabi menyebutkan tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Nabi menyebutkan barang siapa yang puasa karena Allah, dengan iman dan mengharapkan ganjaran yang paling besar surga yang diharapkan, maka akan dihapuskan dosa yang lalu. Dia harus harapkan demikian, roja mengharap kepada Allah. Banyak orang ibadah ya seperti rutinitas saja. Sholat seperti rutinitas, ngaji rutinitas, datang ke majelis ilmu rutinitas, tapi tidak ada rukun ibadah yang ditumbuhkan oleh dia. Makanya hambar. Makanya kita harus bagaimana mengharapkan ganjaran dari kita melangkah thalabul ilmi, dari kita sholat, dari kita puasa, dari kita baca Al-Quran, dari kita berbakti pada orang tua, kita mengharapkan ganjaran dari situ. Ar-raja. Yang ketiga, yaitu khauf. Kita takut. Takut kita kepada azab Allah. Dan kita takut kepada neraka. Takut. Makanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka mendakwakan, pertama kali mereka dakwakan tauhid. Kemudian mereka katakan apa? Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian, nanti akan menimpa kalian azab yang pedih. Ditakutkan umat ini dengan apa? Dengan azab Allah. Takut kepada neraka. Hati-hati. Jadi harus bertauhid kepada Allah. Agar kalian masuk surga, bertauhid kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Karena kalau berbuat syirik, akibatnya akan masuk ke dalam neraka. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Aku takut kepada kalian, Allah akan timpakan kepada kalian azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat nanti. Jadi tiga ini harus terkumpul ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang pertama, cinta kita kepada Allah. Yang kedua, kita mengharap ganjaran dari Allah. Ini untuk menumbuhkan keikhlasan. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia dengan ibadah kita, jangan. Apakah kita nuntut ilmu? Apakah kita sholat? Apakah kita ngajar? Apakah kita dakwah? Apakah kita jadi imam? Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yang kita harapkan Allah, ganjaran dari Allah. Yang kita harapkan surga dengan kita ibadah kepada Allah. Yang ketiga, yaitu takut. Tumbuhkan rasa takut kita. Karena banyak kalau kita lihat manusia ini nggak takut. Makanya Imam Ahmad ketika menyebutkan tentang aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Mestinya ditumbuhkan takut. Takut melanggar, takut maksiat, takut berbuat dosa. Itu kenikmatan dalam kita ibadah kepada Allah. Takut. Begitu juga ketika kita melaksanakan ibadah, apakah sholat, nuntut ilmu, sedekah, zakat, puasa, dan yang lainnya. Kita takut dari amal kita ini tidak diterima oleh Allah. Takut kita. Jadi harus ada cinta, mengharap diterima amal kita, dan takut nggak diterima. Dulu para ulama salaf itu takut. Kalau amalnya itu disebutkan oleh orang, takut nggak diterima oleh Allah. Takut mereka. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Orang-orang yang dia memberi karena Allah, tapi dia takut. Takut. Dan dia yakin dia akan bertemu dengan Allah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Berkaitan dengan orang yang dia minum khamar,
dia berzina, atau yang lainnya. Dia takut kepada Allah. Tidak ya Aisyah. Ini adalah orang-orang yang dia melaksanakan ibadah, dia sholat, dia sedekah, dan yang lainnya, tapi takut tidak diterima oleh Allah. Jadi orang beriman itu takut amalnya nggak diterima. Makanya ketika kita berdoa, minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Maka Nabi setiap pagi nggak pernah tinggal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Supaya amal kita diterima. Banyak orang beramal, tapi nggak ada artinya sama sekali. Haba'a manthura, seperti debu yang berterbangan. Nggak ada nilainya, karena riya, sum'ah, pamer kepada orang, ingin dilihat oleh orang, dan mengharapkan dunia, sehingga Allah nggak balas nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Nasallallahu wal afiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi ini rukun ibadah itu 3. Kalau syarat ibadah 2, yaitu ikhlas dan ittiba. Tapi kalau rukun 3. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi, ikhwan fillah, azakumullah, sebagai seorang mukmin, kita harus perhatikan tentang waktu kita. Karena banyak waktu kita terbuang, sia-sia. Banyak habis waktu kita. Habis waktu buat dunia, habis waktu buat main, habis waktu buat nonton, habis waktu buat main HP, habis waktu buat main game, habis waktu buat nonton TV, habis waktu buat segala macam, sudah habis waktu. Padahal seorang mukmin akan ditanya tentang waktunya. Wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Kalau umur berarti waktu. Sampai Allah bersumpah wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Perhatikanlah waktu. Perhatikan waktu, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Kecuali orang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Waktu ingat. Kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Dan banyak orang tertipu dengan waktu ini. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda SAW, ni'matani maghburun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak habis waktu ini. Antum bisa lihat dan antum bisa ngerasakan bagaimana antum muhasabah dari antum. Waktu ini banyak terbuang dengan sia-sia. Untuk ngobrol, untuk main, untuk jalan, untuk main HP, untuk dunia. Habis waktu buat kerja, buat dagang, buat usaha. Sudah punya usaha lagi yang lain. Habis waktu. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Beribadah kepada Allah kita. Luangkan waktu kita untuk ibadah, Allah akan tutup kefakiran kita. Sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi, Nabi bersabda telah berfirman Allah SWT, ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqra. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan hilangkan kefakiranmu. Hilangkan kefakiranmu. Wa asudda faqra, aku akan hilangkan kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalau kamu tetap sibuk dengan segala macam, dengan dunia dan segala macam sibuk, enggak sibuk dengan ibadah kepada Allah, mala'tu yadayka syughla. Aku akan sibukkan kamu terus sibuk. Walam asudda faqra, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Ini hadis sahih. Makanya luangkan waktu kita untuk ibadah. Tinggalkan apa yang enggak bermanfaat. Dan kita sudah tahu hadisnya. Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Semua yang enggak bermanfaat tinggalkan, baik perkataan, baik perbuatan, permainan, dan yang lainnya tinggalkan. Yang enggak bermanfaat tinggalkan. Kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Betul-betul enggak kita gunakan untuk ibadah kepada Allah dengan sebenarnya atau tidak? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Dan kita sebagai hamba laksanakan ibadah dengan benar. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir wa tarhamna lakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyik.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.